Halo, selamat datang kembali di channel Guru IPS Borneo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN. Untuk hari ini yang saya share adalah kondisi geografis negara Brunei Darussalam. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke ya. Kenapa harus di subscribe? Karena dengan subscribe nanti Anda akan mendapatkan notifikasi ya. Langsung ketika channel ini membagikan video di YouTube. Jadi Anda nanti sudah langsung tahu, sudah ada pemberitahuan, tidak perlu menunggu, tidak perlu mencari begitu ya. Jadi langsung otomatis masuk ke notifikasi Anda. Oke. Jangan lupa ya, tetap di subscribe, like, comment, and share. Kita langsung masuk ke materi. Oke, tentang identitas negara Brunei Darussalam. Kita buat langsung beberapa ya. Jadi ada nama resmi, ibu kota, kemudian nanti pemerintahan, kepala negara, bahasa utama, dan sebagainya ya. Meskipun nanti ada pembahasan khusus di submateri berikutnya, yaitu tentang sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Di situ nanti tentunya dibahas ya tentang bahasa utama, agama utama, tetapi saya rasa tidak ada salahnya ya untuk mempelajarinya lebih dahulu. Jadi untuk pembelajaran di materi berikutnya sudah siap begitu ya. Oke, kita bahas ya. Untuk nama resminya negara Brunei Darussalam. Ibu kotanya di Bandar Sri Begawan, pemerintahan kesultanan. Untuk kepala negaranya otomatis sultan ya. Oke. Bahasa utamanya adalah bahasa Melayu. Kemudian agama utamanya Islam. Mata uangnya dolar Brunei. Untuk lagu kebangsaannya Allah peliharakan Sultan. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Oke ya. Termasuk belum lama ya kawan-kawan, baru sekitar 36 tahun. Tetapi pada saat ini Brunei Darussalam berhasil menjadi negara maju ya, menjadi negara nomor 2 di Asia Tenggara ya, setelah Singapura tentunya. Ya, hanya terpaut sedikit dalam hal pendapatan per kapita. Oke ya. Kita lanjutkan. Oke. Sekarang ke letak dan luas. Oke. Untuk letak Brunei Darussalam ini terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara ya kawan-kawan ya. Jadi masih satu pulau dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, nah, begitu ya. Jadi masih terletak di Pulau Kalimantan. Letak astronomisnya itu 4 derajat lintang utara sampai dengan 5 derajat lintang utara, dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 derajat bujur timur. Luas wilayah 5.770 km persegi ya. Untuk batas-batasnya di sebelah utara ada Laut Cina Selatan. Kemudian untuk wilayah barat, selatan, timur ini berbatasan dengan satu negara ya, negara bagian Sarawak ya. Perlu diketahui bahwa negara bagian Sarawak ini merupakan bagian dari wilayah Malaysia ya, khususnya Malaysia Timur. Oke, masih paham ya kawan-kawan ya?
Lanjut ya, lanjut. Oke, iklim dan bentang alam. Oke ya. Iklim ini saya jadikan satu dengan bentang alam ya. Tidak masalah saya rasa. Oke, untuk iklim termasuk tropis ya. Nah, kenapa tropis? Karena untuk melihat iklim ini kita harus melihat letak lintangnya gitu ya. Karena letak Brunei Darussalam tadi di antara 4 derajat lintang utara sampai dengan 5 derajat lintang utara, maka tergolong tropis gitu ya. Penggolongannya itu jadi mulai dari 23 derajat, 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23 derajat setengah 23 derajat setengah lintang selatan itu termasuk iklim tropis gitu ya. Kemudian nanti mulai dari 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat itu nanti beriklim subtropis. Kemudian dari 40 derajat sampai dengan 60 derajat baik LS maupun LU itu adalah beriklim sedang begitu ya. Nah, nanti kalau ada yang kesalahan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan masih mengenai tentang iklim ya. Karena beriklim tropis, maka temperatur dan kelembaban udara cukup tinggi. Karena letaknya dekat pantai dengan ketinggian yang relatif rendah. Oke ya, jadi karena wilayahnya tidak terlalu tinggi ya. Memang di daerah Brunei Darussalam tidak banyak terdapat perbukitan begitu ya. Bukitnya pun tidak tinggi macam di Indonesia. Nanti kita lihat di materi di bawahnya ya tentang bentang alam. Oke, kita langsung saja masuk ke bentang alam. Karena wilayahnya yang tidak luas, bentang alamnya juga tidak terlalu panjang begitu ya. Oke, untuk bentang alamnya terbagi menjadi 2 bagian yang berbeda. Yang pertama adalah dataran rendah dan pantai berawa-rawa. Ini posisinya di sebelah barat. Kemudian daerah perbukitan di sebelah timur. Oke ya. Jadi wilayahnya terbagi menjadi 2. Yang satu dataran rendah, yang satu perbukitan ya. Nah, kita bisa melihat di daerah perbukitan puncak tertingginya yaitu Gunung Pagon ya, 1850 meter. Ini kalau dibandingkan dengan Indonesia jauh ya, macam misalkan Gunung Lawu ya, ketinggiannya 3000 lebih. Itu belum gunung tertinggi di Indonesia, itu sudah hampir 2 kali puncak tertinggi yang ada di negara Brunei Darussalam. Oke, kemudian sungai terpanjangnya adalah Sungai Belait. Oke, ya. Kita lanjut ke flora dan fauna. Oke, ya. Ini flora dan fauna di Brunei mirip seperti wilayah Kalimantan lainnya. Oke ya. Di sini kan tertulis wilayah Kalimantan lainnya. Seperti yang saya jelaskan tadi di depan bahwa Brunei Darussalam ini ternyata kan terletak di Pulau Kalimantan juga. Maka di sini tertulis mirip seperti wilayah Kalimantan lainnya karena memang Brunei Darussalam pun terletak di wilayah Kalimantan gitu ya, di Pulau Kalimantan. Yakni memiliki vegetasi dan hewan khas hutan hujan tropis gitu ya. Yang berada di Kalimantan tentunya sudah tahu ya bahwa hutan di wilayah Kalimantan ini merupakan hutan hujan tropis. Oke. Untuk flora ya, ini tidak bisa disebutkan semua, cuman ada beberapa atau yang banyak ditemui begitu ya. Untuk flora di Brunei Darussalam ini ada meranti merah dan meranti kuning ya. Ini sangat akrab di Kalimantan ya. Kalimantan Barat, Tengah, Timur ataupun di Kalimantan Utara. Banyak sekali flora meranti merah dan meranti
kuning ya. Kemudian untuk fauna ada bekantan dan musang air. Oke. Oke, tadi untuk kondisi geografis Brunei Darussalam sudah cukup ya, sudah selesai sampai di situ. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk belajar. Selalu dukung channel ini dengan cara mensubscribe, like, comment, and share video ini ke semua media sosial Anda. Terima kasih.